Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan serta keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih ditakdir oleh Allah bisa belajar ilmu agama kembali di kelas 11. Tentunya ini merupakan nikmat yang patut kita syukuri, karena kalau kita melihat betapa banyak orang yang memiliki waktu tapi oleh mereka hanya digunakan kepada hal-hal yang sia-sia, hilang tak bermakna. Oleh karena itu, marilah sedikit waktu ini kita gunakan semaksimal mungkin untuk terus belajar, khususnya belajar ilmu agama. Untuk apa? Untuk bekal kehidupan yang sesungguhnya. Anak-anakku, walaupun kita belajarnya dari rumah melalui online, tapi tidak mengurangi sedikit pun pahala kita dalam rangka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting diniati ibadah dan ikhlas. Insya Allah ilmu yang kita peroleh nantinya akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar ilmu pendidikan agama dan budi pekerti dengan KD 3.12 tentang menganalisis makna Quran Surat An-Nisa ayat 59 serta hadis tentang taat pada aturan. Yang kedua, menganalisis makna Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 serta hadis kompetisi dalam kebaikan. Dan yang ketiga, menganalisis makna Quran Surat At-Taubah ayat 105 serta hadis tentang etos kerja. Atau kalau di buku paket kalian terdapat di bab 6 dengan judul Perilaku Taat, Kompetisi dalam Kebaikan dan Etos Kerja. Baik, untuk yang kedua, indikator pencapaian kompetensi 3.12.1 menemukan hukum bacaan tajwid Quran Surat An-Nisa ayat 59, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105, serta hadis tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Untuk 3.12.2 yaitu menelaah makna Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105, serta hadis tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Artinya bahwa yang paling prioritas atau pokok dalam materi kita hari ini adalah yaitu menemukan hukum bacaan tajwid, kemudian juga menelaah maknanya. Baik, untuk berikutnya kita akan belajar mengenai Quran Surat Al-Ma'idah ayat 59 serta hadis tentang taat pada aturan. Untuk Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini tentang taat pada aturan, marilah kita bersama-sama membaca dengan bacaan yang benar, mengikuti atau berdasarkan dengan ilmu tajwid atau kaidah tajwid yang benar. Mari kita bersama-sama membacanya pelan-pelan dengan tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا
ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti ayat ini tertuju kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Kita sudah tahu, yaitu orang-orang yang beriman dengan adanya Allah, dengan adanya malaikat Allah, dengan adanya utusan Allah, kitab-kitab Allah, hari kiamat, dan juga qada dan qadarnya Allah. Apa kata Allah? Ati'ullah. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah. Wa ati'ur rasul, dan taatilah rasulnya. Siapa rasul Allah? Utusan Allah, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, dan juga taatlah kamu kepada ulil amri. Uli artinya memiliki, amri artinya kekuasaan. Berarti yang ketiga, kita diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada orang yang memiliki kekuasaan di antara kamu. Di sini ulama berbeda pendapat. Ulil amri di sini, yang pertama adalah pemerintah yang memiliki kekuasaan, pemerintah. Yang kedua, ulama, yaitu orang-orang alim, kiai, ustadz, dan lain sebagainya. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Qur'an, war rasul, dan rasul maksudnya adalah sunnahnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi di Quran surat An-Nisa ayat 59 ini menjelaskan tentang bahwa kita semua orang-orang yang beriman harus taat kepada Allah, harus taat kepada Rasulullah, harus taat kepada pemimpin, yaitu pemerintah dan juga para ulama, selama tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan ada suatu polemik, ada suatu permasalahan, bagaimana solusinya? Farudduhu ilallahi war rasul. Kita cari di Al-Quran. Dalam Al-Quran sudah sangat banyak penjelasannya. Al-Quran itu walaupun orde lama, tetapi penjelasannya bisa menjelaskan di orde baru. Al-Quran sudah qadim dulu sekali, tetapi hari ini Al-Quran masih bisa membaca, Al-Quran masih bisa memberikan setiap masalah, memberikan solusi terhadap apa-apa yang masih belum bisa diselesaikan. Oleh karenanya, mari kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Tapi tidak kemudian selain
Al-Quran dan Sunnah kita tidak mau ikut. Misalkan di Al-Quran dan hadis tidak ada, maka kita harus mengikuti hukum ijma. Apa itu ijma? Kesepakatan para ulama. Kemudian setelah ijma, baru kias. Kita mengkiaskan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Itulah sekilas tentang Quran surat An-Nisa ayat 59. Baik, untuk berikutnya mengenai isi kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 tadi, bahwa isi kandungannya adalah orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasulullah secara mutlak, yakni mengamalkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita taat kepada Allah dengan apa? Bimtithali awamirihi, dengan selalu melaksanakan segala apa yang diperintahkan, wajtina binawahihi, dan menjauhi apa yang dilarang. Yang kedua, wajib taat kepada ulil amri selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jika ulil amri tadi memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, atau untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban taat kepadanya. Artinya bahwa untuk masalah ulil amri, pemimpin atau para ulama, jika memerintahkan kepada kita untuk bermaksiat kepada Allah, perintah tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka bagi kita wajib hukumnya menolak. Siapapun, orang tua kita, pimpinan kita, saudara kita, teman kita, sahabat kita, jika menyuruh untuk berbuat tidak baik atau dalam rangka bermaksiat kepada Allah, wajib hukumnya kita menolak. Yang ketiga, Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum Islam. Artinya, ketika ada hal-hal yang diperselisihkan, yang belum tuntas atau sulit untuk dicari pokok permasalahannya, maka harus dikembalikan kepada keduanya, Al-Quran dan hadis. Kita cari solusi di Al-Quran, kita cari solusi di hadis. Insya Allah Al-Quran dan hadis akan memberikan solusi yang terbaik terhadap masalah tersebut. Kemudian berikutnya, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dan mengembalikan kepada penilaian keduanya ketika terjadi perselisihan adalah bukti keimanan. Orang yang tidak mau menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakimnya, keimanannya dipertanyakan. Kalau sudah orang yang kena musibah itu tidak mau mengkaji Al-Quran dan hadis, dia ingin menyelesaikan permasalahannya menurut akalnya sendiri, menurut kemampuannya sendiri, maka sudah tidak diragukan lagi, keimanan dia berkurang, patut untuk dipertanyakan. Maka yang paling penting ini adalah menjaga keimanannya. Boleh jadi sekarang kita beriman, tapi besok pagi tidak ada jaminan kita sudah tidak beriman. Makanya iman ini harus tetap jaga. Dengan cara apa? Satu, sholat. Sholat itu adalah salah satu untuk mempertebal keimanan. Ibaratnya, analoginya sebuah HP. Ketika seharian kita pakai, maka pasti baterainya akan berkurang. Sama dengan kita. Sehari kita beraktivitas dengan berbagai macam persoalan, dengan berbagai ujian dan sebagainya, tentunya keimanan kita juga berkurang. Maka bagaimana ketika iman kita berkurang? Baterai HP berkurang, dicas. Kita harus mengecas diri kita dengan apa? Sholat zuhur. Iman kita bertambah lagi.
Setelah itu aktivitas agak berkurang lagi. Waktu sholat asar, kita tes lagi, sholat lagi. Iman kita bertambah. Setelah itu aktivitas habis asar, maghrib iman kita berkurang. Maka iman kita terus bertambah sampai subuh. Nah sekarang pertanyaannya, jika kita hari ini mungkin, bahkan saya pribadi sendiri, tidak pernah melakukan sholat, lalu bagaimana keimanan kita? Apakah ada jaminan besok pagi ini kita masih beriman? Tidak ada. Ya, karena itu mari kita jaga kualitas keimanan dan ketakwaan kita ini. Kalau kita meninggal dalam keadaan membawa iman, maka sudah jelas surga tempatnya. Makanya bagi kalian atau saya pribadi yang mungkin suka sekali meremehkan sholat, bahkan tidak sholat, monggo mari mulai hari ini kita bertobat kepada Allah. Kita harus menjaga waktu sholat ini kalau bisa awal waktu. Level keimanan itu ada 3. Yang paling tinggi, ini saya analogikan, yang paling tinggi, imannya yang sudah paling tinggi, ibaratnya sholat zuhur, sebelum waktu sholat kurang setengah jam, dia sudah bersiap-siap di masjid. Dia sudah siap untuk sholat sambil zikir, sambil membaca Al-Quran. Kurang setengah jam, itu adalah level iman tertinggi. Yang kedua, level iman sedang. Siapa dia? Ketika sudah masuk waktu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia baru bersegera untuk melakukan sholat. Itu yang sedang. Kemudian yang ketiga adalah level imannya rendah. Siapa dia? Yang suka mengabaikan waktu sholat, tapi dia tetap sholat, misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh masih baru azan, artinya kita masih bisa melakukan aktivitas, nanti bisa jam 1 bisa, setelah jam 1 oh masih ada waktu, jam 2 aja, setelah jam 2 oh nanti mepet asar sekalian, sholat dengan sholat asar. Maka itu adalah level yang ketiga. Ini yang level imannya rendah, apalagi yang tidak sholat, maka imannya tinggal sedikit sekali. Karena itu mari jaga keimanan kita ini. Berikutnya, kembali kepada Al-Quran dan hadis akan menghasilkan penyelesaian yang lebih baik dan membawa keberkahan. Untuk berikutnya, nah ini yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa untuk materi kita ini lebih cenderung kepada menemukan hukum bacaan. Nah sekarang penerapan hukum tajwidnya dari Quran Surat An-Nisa ayat 59 tadi. Nah kita fokus pada lafadz yang bergaris bawah merah. Nah, di situ ada kalimat atau kata ya ayyuhalladzina. Ya-nya, kita fokus pada ya-nya. Ya di situ, ya ayyuha, ayyuha, itu hukum bacaannya disebut dengan mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Sesudah mad ada hamzah tidak berkumpul dalam satu kalimat. Ya satu kalimat, ayyuha satu kalimat. Berarti bertemunya mad dengan hamzah di lain kalimat, maka disebut dengan mad jaiz munfasil. Atau mad asli bertemu huruf alif di luar kata. Ini gampangnya. Kemudian kalimat yang kedua, amanu. Nunya ini namanya mad badal. Kenapa dinamakan mad badal? Alasannya adalah huruf alif bertanda baca, fathah berdiri. Amanu. Nu. Nah, di situ. Kemudian atiullaha. Atiullaha. Nah, di sini hukum bacaannya adalah tafkhim atau tebal, dengan alasan lafaz jalalah didahului tanda baca dhammah. Kuncinya ada 3. Lafaz Allah jika didahului oleh harokat dhammah dan fathah, maka hukum bacaan tafkhim. Atiullah. Kemudian wallah, itu yang didahului oleh harkat dhammah dan
fathah. Sekarang jika lafaz Allah didahului harakat kasro, maka hukum bacaannya tarkik atau tipis. Bismillahi. Oke, berikutnya wa ulil amri. Hukum bacaannya adalah alif lam qamariyah atau istilah lain al-qamariyah. Kenapa huruf alif lam bertemu atau berhadapan dengan huruf qamariyah? Al itu ada dua dalam hukum tajwid. Ada al-qamariyah berarti bisa dibaca al-qamariyah. Sesudah al tidak ada tasdid. Yang kedua ada al-syamsiyah atau cara membacanya asy-syamsiyah, berarti alnya tidak terdengar. Itu namanya asy-syamsiyah. Sesudah al ada tasdid. Ar-Rahmanu, Ar-Rahim, seperti itu. Berikutnya fa'in tanaza'tum. Sini adalah ikhfa dengan alasan nun sukun bertemu ta. Nun sukun bertemu dengan ta. Oke. Next. Hadis tentang taat pada aturan. An Abi Abdurrahman an Ali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'ata fi ma'siyatillah innamat ta'atu fil ma'ruf, rawahu Muslim. Artinya dari Abi Abdurrahman dari Ali, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana tadi yang sudah sampaikan di awal, tidak boleh taat terhadap perintah bermaksiat kepada Allah. Innamat ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf atau hal yang baik. Hadis riwayat Muslim. Nah, seperti itu ya. Jadi taat ini memiliki arti tunduk, tidak berlaku curang atau setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi, pemimpin atau yang lainnya. Perilaku mulia ketaatan yang perlu dilestarikan adalah pertama, selalu menaati perintah Allah dan Rasul-Nya serta meninggalkan larangannya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang kedua, merasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, menaati dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah disepakati baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Next. Terima kasih. Itu ya, tadi mengenai menganalisis makna Quran. Apa tadi? Menganalisis makna Quran surat An-Nisa ayat 59, Quran surat Al-Maidah ayat 48, Quran surat At-Taubah ayat 105, serta hadis tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Itulah mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan yang paling penting adalah bisa kita implementasikan atau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dari saya terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.